Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita bersua lagi di acara Tempo Dulu. Dan tentu saja di setiap Jumatnya kita akan bersua dengan keadaan lain di masa lalu tentang kota Surakarta. Kalau kemarin kita bercerita tentang bagaimana Kauman Tempo Dulu. Kali ini beda, karena kita akan mengupas atau membahas tentang kawasan pecinan di sekitar Pasar Gede Solo. Dan di pagi hari ini juga telah hadir, beliau adalah dosen arsitektur dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, adalah Dr. Insinyur Dani Mutiari MT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Rudi. Iya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Iya, dan ini adalah pertama kali Ibu rawuh ke MTA TV. Selamat datang kami ucapkan dan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan untuk pagi hari ini berkaitan dengan yang menjadi bahasan tentang kampung pecinan atau pecinan yang ada di sekitar Pasar Gede ini sebenarnya seperti apa, mungkin bisa dijabarkan dari Ibu, silahkan Ibu. Iya, jadi kalau dari pecinan sendiri itu lokasinya sebetulnya dia berada di sekitar Pasar Gede, jadi dibatasi, ada di situ ada Jalan Sudiro Prajan, kemudian ada Mata Dinata dan sebagainya, dan berada di dalam Kalurahan Kepatihan Wetan dan Sudiro Prajan gitu. Kemudian awal mula dari pecinan itu sudah sejak zaman dahulu gitu. Zaman dahulunya? Ya, jadi sebelum PB2 itu pindah dari Keraton Kartosuro ke Surakarta, itu sebetulnya sudah ada. Jadi di sana ditemukan satu tempat pesanggerahan atau semacam asrama yang digunakan oleh pedagang-pedagang pecinan yang sedang melakukan satu perdagangan di kota Solo, dan mereka singgah tepatnya sekarang ini di bagian kelenteng, tapi dulunya masih berupa sebuah asrama gitu. Setelah tahun 1745 PB2 memindahkan Keraton Surakarta ke Desa Solo ini maka pecinan itu kemudian dia diresmikan gitu. Dan disinilah mungkin pecinan itu mulai tumbuh dan mereka berkembang. Kemudian dari waktu ke waktu itu mereka berada di dalam posisi ada satu aturan dari pemerintah Belanda yang disebut dengan Wegezelsel. Itu adalah segregasi etnis, di mana orang-orang Cina itu diminta untuk berkumpul di dalam satu wilayah tertentu gitu. Mungkin bisa ditampilkan tayangan ya. Untuk PowerPoint-nya atau untuk yang slide mungkin yang video playernya dulu untuk melihat keseluruhannya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan berikan tayangan ini untuk Anda tentang kampung pecinan di seputar Pasar Gede. Silakan. Ini tahun 2007 Kak saya buatnya, sehingga mungkin ada beberapa yang sudah berubah, tapi tidak mengurangi ketempo dulunya. Iya. Ini jalan? Ini Jalan Sudirman, jadi menuju pada bagian Pasar Gede. Jadi di situ itu ada di sini ada Geladak. Oh, ini Geladak ya. Ini masih Jalan Slamet Riyadi. Kemudian kita masuk pada kawasan Jalan Sudirman. Jadi kawasan Sudirman itu merupakan kawasan orang-orang Belanda zaman dulunya, sehingga kita lihat ada beberapa Bank Indonesia. Kemudian di situ juga ada Balai Kota, kantor Balai Kota gitu. Kalau kita lihat ini adalah satu poros dari arah keraton, lurus ke arah selatan, kemudian masuk ke
jembatan Sungai Pepe itu, lah di sana itu kita temukan satu kawasan pecinan itu. Memang kalau dilihat itu ini ya, gambaran rumah-rumah dengan karakter Cinanya tinggal sedikit, tapi kita lihat dulu coba. Ini balai kota Surakarta. Ya, balai kota. Ini menuju ke timur ya, arah ke ini ada Pasar Gede ya. Ya, jadi di sebelah ini adalah jembatan Sungai Pepe. Itu kemudian dulunya Sungai Pepe itu merupakan transportasi air gitu. Dan besar ya pasti ya kalau jadi transportasi. Karena dari Bengawan Solo kemudian masuk ke Sungai Pepe. Lah inilah ada Pasar Gede itu di daerah ini. Sebetulnya dulunya Pasar Gede itu merupakan tanah lapang gitu, tanah lungguh yang dimiliki oleh Babah Mayong, itu seorang letnan yang diminta raja untuk menjadi pimpinan di kawasan pecinan. Letnan dia diangkat atau dilantik dari satuan apa itu, Bu? Tidak dijelaskan secara pasti, Pak. Tapi dia hanya merupakan seorang pimpinan yang bergelar letnan gitu, yang diminta raja untuk istilahnya dia mengatur orang-orang Cina yang ada di sana. Gitu. Yang dituakan di sana ya? Iya, yang dituakan di sana. Ini adalah Jalan Urip Sumoharjo. Beberapa tahun yang lalu kita masih menemukan ada beberapa rumah-rumah Cina yang ada di sana. Tetapi ini kelihatannya tinggal 5% saja sudah nggak ada gitu. Jadi kalau di masyarakat Cina ini berkembang adanya satu pola kawasan di mana daerah utara dari penguasa itu merupakan daerah komersial. Gitu. Ini Jalan Marta Dinata, berarti dari timur ke barat ini ya, Bu ya? Iya. Jadi ini kita lihat di sebelah kanan itu masih ada rumah-rumah Cina. Ini ya. Jadi di sebelah kiri kita ini juga ada satu bagian yang sudah sangat tua gitu. Ciri-ciri dari rumah pecinan ini apa, Bu, dari sisi arsitekturnya? Iya, jadi nanti mungkin akan ada tayangan PowerPoint gitu di sana nanti akan menjelaskan ciri-ciri apa yang ada di rumah-rumah Cina gitu. Atau mungkin kita langsung ke PowerPoint saja. Baik, kita pindah ke PowerPoint yang telah disiapkan dan tentang arsitek itu terdiri dari bagian-bagian apa, Bu, kalau di perumahan Cina? Di perumahan Cina itu kalau tata ruangnya itu bagian depan itu dia merupakan satu tempat beranda gitu. Kemudian ada di belakang itu ada yang namanya tempat tidur untuk orang tua. Jadi beranda, kemudian ada biasanya digunakan untuk ruang tamu, tapi untuk berikutnya dia sebagai shop houses itu digunakan untuk toko gitu. Kemudian di belakangnya itu digunakan untuk rumah tidur orang tua. Belakangnya lagi dia berupa ruang keluarga dan ada courtyard atau satu tempat terbuka gitu. Kemudian di belakangnya itu ada di samping kanan samping kiri dari courtyard itu ada tempat tidur untuk anak-anaknya, untuk suami istri. Kemudian paling belakang digunakan untuk dapur gitu. Kemudian dari depan itu memang dulunya berkembang, atau mungkin ada tayangannya. Ya, bisa dipatayangkan nih PowerPoint-nya. Ya. Ini Pasar Gede ya? Pasar Gede, kemudian dan Pasar Gede pun sudah menunjukkan itu semi bangunan Cina ya, Bu? Iya, jadi perpaduan sebetulnya perpaduan antara Cina, Belanda, Jawa. Cina, Belanda, Jawa. Ya, dan betul. Yang memiliki inisiatif untuk membangunnya adalah Pakubuwono ke-10. Iya. Begitu. Untuk memajukan perekonomian. Nah, ini adalah lokasi pemetaan, untuk pemetaan. Ada Jalan Urip Sumoharjo, Surya Pranoto, Marta Dinata,
Kapten Moyadi ini adalah satu batasan dan untuk batas dari daerah selatan adalah Sungai Pepe itu, Sungai Pepe. Gitu Sungai ya. Pepe, iya. Masuk lagi Mas, mungkin ini dulu kondisi zaman dulu lah. Ini ya Pasar Gede yang sebelah sudut kiri itu yang atas ya. Jadi kalau yang ini di Pasar Buahnya mungkin ya. Kalau Pasar Gede sebetulnya daerah bagian kanannya Jam ya. Itu kalau yang di bawah. Ini dari Pasar Gedenya kita memotret ya. Oh iya. Ini menghadap ke tenggara ini ya. Kalau yang di bawah itu sama dengan posisinya ini gitu. Baik, dibalik. Kemudian ini juga kondisi zaman dahulu seperti itu di daerah Jalan Ini tahun berapa Ibu kira-kira? Itu kemerdekaan sekitar agresi 47-an itu 47. Dan di sana ini ada prajurit-prajurit keraton kalau waktu itu ada satu acara gitu seremonial, dan ini yang mungkin yang kondisi tahun 2007 itu sudah ada banyak rumah yang mungkin sudah berubah menjadi pertokoan gitu. Mungkin bisa lanjut. Ya, lanjut. Gitu. Nah, ini ada beberapa rumah lama yang saya temukan di sana. Itu jadi yang hijau ini sekarang masih tetap bertahan gitu. Karena kalau itu ada satu bagian yang memang turun temurun. Jadi sampai sekarang dia masih dimiliki oleh warisan-warisannya gitu. Sehingga masih ini sebetulnya antara yang ini dan ini kembar dulunya. Oh begitu. Tapi yang bawah itu sudah berubah, yang atas masih. Dan untuk partisinya itu yang sebelah kiri bawah itu ya Bu ya. Jadi modelnya sangat simetris ini ya. Iya, untuk orang Cina memang simetris, jadi seimbang. Kalau simetris itu dia punya tanah agak lebar seperti ini, maka simetris itu bisa dalam satu rumah. Tapi kalau seandainya hanya mendapatkan setengah persilnya, maka simetris itu couple dengan sampingnya gitu. Tapi tetap ada unsur-unsur simetrisnya. Jadi di belakang itu tadi beranda teras begitu ya, seperti teras itu ya. Teras. Kemudian ada bangunan besar ini, ada bangunan besar itu kan kalau terlihat dari lantai atas ya Pak ya. Lantai atas itu digunakan untuk ruang cadangan sebetulnya. Jadi kalau dari sisi filosofinya itu mereka percaya bahwa di atas itu arwah dari ini mendiang leluhurnya ancestor gitu ya. Ya itu seperti itu. Kemudian di lantai bawah itu ada beranda atau ruang keluarga. Kemudian di bagian belakang yang putih itu ada courtyard. Kemudian ada 4 ruang tidur. Paling belakang digunakan untuk servis, itu kamar mandi, kemudian dapur, itu kemudian harus 4 kamarnya biasanya. Kalau di sini kita temukan 4 gitu, karena di situ ada untuk orang tua, anak laki-laki, anak perempuan, jadi kelihatan sekali bahwa di situ itu posisinya ada 3 anak. Jadi kalau orang Cina itu nantinya yang akan ikut itu adalah anak laki-lakinya. Jadi misalnya anak laki-laki sudah menikah, maka dia akan diwadahi di kamar ini gitu. Begitu. Sedangkan untuk yang perempuan dia akan keluar ikut dari suaminya rumah. begitu ya. Ya, mungkin berikutnya. Ya, berikutnya. Ini adalah rumah Cina yang saya matur tadi. Lebih kecil itu, dari posisinya adalah separuh dari yang mana, hijau. Ibu? Yang kuning yang kuning, yang kuning ini. Kalau yang hijau itu masih dia posisinya 3, tetapi dia sudah ada unsur-unsur Belanda. Jadi sudah masuk di sini yang kuning itu juga ada unsur-unsur Belandanya. Kalau zaman dulu itu kita istilahnya terkenal dengan istilah hibrid. Hibrid itu adalah perpaduan. Jadi pada saat awal untuk pecinannya itu masih kuat pecinan. Itu kemudian pada saat ada kultur stelse di mana Belanda itu melakukan perubahan besar-besaran dengan kode etik dan melakukan
semacam perubahan, mereka baik terhadap orang Cina, baik terhadap orang Jawa. Kemudian banyak orang-orang Cina itu yang sekolah di sekolahan Belanda. Itu sehingga muncul beberapa karakter rumah itu yang dipengaruhi oleh Belanda gitu. Sebenarnya antara Cina dan Belanda sendiri lebih dulu mana ya datang ke Indonesia? Kalau itu? Datangnya kalau ini ya, datangnya sebetulnya dari sejarah awalnya itu kalau Cina itu datang ke Indonesia tahun 800-an gitu, lebih 800-an. Dulu Cina. Tapi yang tahun 800-an itu mereka perpindahan dari Cina Selatan yang waktu itu diobrak-abrik oleh Kubilai Khan, kemudian mereka pontang-panting lari, ada yang ke Filipina, ada yang ini sampai batasan Gresik gitu. Tapi yang awal ini mereka itu melakukan perkawinan dengan orang-orang pribumi sehingga tidak diketahui awalnya, misalnya ciri kecinaannya tidak kuat gitu, mereka kabur. Tapi kalau yang 1400-an itu adalah orang-orang Cina yang didatangkan pada saat pembangunan Batavia. Batavia mereka datang ke sini sebagai pekerja-pekerja gitu. Dan ke Solo itu terjadi ketika ada geger pecinan di Kartosuro waktu itu. Mereka ada yang lari ke Surakarta itu ya sekitar 1700-an gitu. Jadi kalau dilihat runtut awalnya memang duluan Cina, tapi kalau dilihat ada beberapa tahapnya, mungkin pecinan yang sekarang tinggal itu lebih dulu Belanda karena Belanda yang mendatangkan mereka ke Indonesia itu. Itu kan. Berikutnya mungkin ada. Ya. Dan ini juga ada yang dia dia berada di sana juga tetapi dengan karakter Jawa, bahkan di dalamnya itu fotonya mungkin kurang ya, di dalamnya ada petanen itu yang seperti lawian rumah Jawa itu ya, itu ada petanennya gitu. Ini sebenarnya terjadi pada saat 1900-an itu kebangkitan nasional ini menyebabkan juga tidak hanya orang Jawa yang dia bangkit gitu, orang-orang Cina itu juga banyak yang dia ikut membela Indonesia gitu ya. Hok itu ya, ada pahlawan-pahlawan Cina juga yang seperti itu sehingga memunculkan ada beberapa rumah yang dia ikut dengan karakter Jawa gitu. Berikutnya. Nah inilah mungkin yang ciri khas yang kelihatan sekali dari rumah Cina awalnya itu adalah sopi-sopi. Jadi gunungan itu ya, gunungan yang melengkung itu adalah rumah Cina. Kemudian yang kedua itu dia terbagi menjadi 3 gitu. Yang paling tengah itu pintunya ada, bagian pintunya ada 3, pintu tengah, pintu samping kanan, samping kiri gitu. Kemudian dia ini adalah ciri yang kita lihat pada bagian depannya untuk shop houses. Kemudian kalau untuk ciri khas yang lain itu ada banyak tadi dipengaruhi oleh, mungkin dia kuat di Cina aslinya atau kuat di Belandanya atau bahkan dia kuat di perpaduan dengan Jawa itu seperti itu. Ya, berikutnya. Ya, ini berikutnya lagi mungkin. Ini saya waktu itu penelitiannya ini, jadi kita lihat ada perubahan waktu dan politik ini terpengaruh terhadap rumah-rumah gitu. Jadi pada saat Wickelstelsel dan Passenstelsel itu kuat sekali Cinanya. Kenapa? Karena memang politik Belanda untuk itu menzonakan orang-orang Cina di dalam satu daerah tertentu dan mereka harus menggunakan identitas Cina. Jadi kalau keluar itu mereka langsung diketahui gitu, bahkan diberi semacam kartu gitu ya. Terus dari sisi rumahnya juga kelihatan, kemudian dari sisi pakaiannya itu mereka yang dikucir itu ya. Ini mereka langsung bisa diketahui dan tujuannya memang memecah belah waktu itu. Jadi Dividend Impera dari Belanda itu memang kalau mereka bersatu antara orang Cina, Jawa, Arab itu bersatu, Belanda pasti langsung dia
kalah, tapi dengan adanya politik yang memisahkan mereka satu persatu, mereka akhirnya terpisah gitu. Dan ini ada beberapa pemerintah Belanda. Lanjut Mas mungkin. Lanjut ya. Ini adalah pada saat pergerakan kebangkitan nasional ini muncul beberapa karakter kecinaan, ini mempertahankan karakter kecinaan, ada proses Belandaisasi, kemudian ada yang mengarah ke nasionalisasi atau Jawanisasi. Langsung mungkin ke orde ini adalah pada saat ini masih yang tadi sama prosesnya. Next. Nah, ini pada saat Orde Lama. Jadi Orde Lama itu ini mengarah ke satu sosial. Waktu itu ditemukan UU 10 itu yang memindahkan orang-orang dari pedesaan menuju ke perkotaan. Itu ternyata dari satu rumah besar itu digunakan untuk beberapa keluarga gitu. Sehingga dari rumah yang besar itu terbagi menjadi 2 keluarga. Ini. Ya. Next. Kemudian ini Orde Baru itu inilah mulai mungkin karakter-karakter Cinanya hilang, karena memang Orde Baru itu ternyata ditemukan satu policy di mana orang Cina itu harus menjadi orang di mana dia tinggal, nasional. Jadi tidak boleh menampilkan identitas Cinanya. Mereka kalau misalnya di Jawa yang mereka ikut orang Jawa gitu ya, di mana dia juga ikut di sana dan sebagainya. Dulu sampai sekarang ada PMS, Perkumpulan Masyarakat Surakarta itu ada, masih ada. Jadi kalau PMS itu setelah kemerdekaan. Ya. Dan itu upaya juga untuk agar Cina berbaur dengan orang asli ya pribumi begitu ya. Di PMS itu juga ada kesenian-kesenian wayang dan sebagainya. Itu adalah satu proses agar mereka itu bisa berbaur dengan masyarakat Jawa gitu. Tapi memang dari arsitektur kita sebetulnya rugi, karena akhirnya rumah-rumah Cina itu pada dipangkas gitu, diganti dengan rumah-rumah yang ini sama semuanya, sehingga kalau kita lihat di Pasar Gede itu yang punya karakter Cina tinggal sedikit sekali gitu. Hanya bangunan tempat ibadah kelenteng itu yang itu masih yang dipertahankan, jelas kelihatan itu. Yang lain sudah hilang semuanya gitu. Ya. Berikutnya ini adalah kondisi-kondisi hilangnya karakter Cina dan digantikan dengan pemotongan-pemotongan itu sebenarnya prosesnya selain penghilangan itu juga adanya pelebaran jalan. Jadi dulu jalannya kecil-kecil, kemudian jadi jalannya lebar, akhirnya itu memotong bagian depan gitu. Dan pemotongan itu mengakibatkan bagian fasad depan itu pada hilang gitu, seperti itu. Next. Ini saya kira udah habis. Sedangkan masa-masa reformasi itu sebetulnya kalau kita lihat karena terjadi ini ya Pak, perang ya waktu itu bakaran-bakaran itu gitu. Itu semakin hilang benar ya. Bahkan muncul rumah-rumah itu di benteng gitu, di tembok tinggi, kemudian diteralis. Itu kan satu kondisi di mana mereka sebenarnya under pressure gitu, sehingga rumah-rumah itu menjadi sangat kuat dan hilang gitu. Mungkin itu Pak sejarahnya panjang. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja di pagi hari ini bagi Anda yang menginginkan untuk bertanya tentang kampung pecinan atau orang-orang Cina yang ada di seputar Pasar Gede, silahkan telepon di 0271 66 1749 0271 66 1749, SMS di 08 12 2 515 1000 08 12 2 515 1000 dengan Ibu Dani Mutiari ya. Ya, Ibu, kalau pecinan itu jelas tersentral ada di Pasar Gede dan sekitarnya.
itu batasan-batasan mana saja di masa lalu, ke utara sampai mana, ke timur sampai mana, barat dan selatannya bagaimana? Iya, mungkin bisa ditayangkan pada bagian petanya tadi. Peta ya, peta bagian yang depan, PowerPoint depan. Depan ya, ya. PowerPoint depan. Kalau jadi, daerah timur, di daerah timur itu adalah Jalan Mulyadi. Jadi di sini kita lihat sebetulnya ini adalah perpanjangan. Jadi batasan pecinan itu di sana dulunya itu hanya 1/4 ya, di mana ada Pasar Gede, kemudian ada Jalan Kapten Mulyadi yang sebelah yang dari utara selatan, kemudian dibatasi oleh Sungai PP itu, kemudian di bagian sana adalah jalan ini Sungai PP dari arah itu Sungai PP semuanya, kemudian di sini jalan. Jadi paling selatan itu adalah Sungai PP yang ada di sebelah utara kantor Telkom itu ya, kantor Telkom itu paling selatan dari perkampungan pecinan. Jadi sebetulnya orang Cina itu zaman dahulu memang dia kalau mau mencari tempat untuk tinggal itu adalah sungai berdekatan dulu. Dengan sungai ya. Berdekatan dengan sungai, dan sungainya itu sungai yang berliku-liku gitu. Sehingga mereka waktu itu mencari tempat di situ. Kemudian tinggal Belanda menetapkan saja, ini adalah zona untuk mereka, tidak boleh ke tempat yang lain gitu. Kemudian kalau kita lihat mereka berada di dalam posisi persil-persil panjang-panjang itu ya, di bagian sungai-sungai PP itu. Dan itu waktu awalnya tidak sepanjang itu, tetapi hanya dibatasi pada bagian Kapten Mulyadi saja gitu, sampai di bagian atas itu di Juanda gitu, itu seperti itu. Baru kemudian mereka berkembang gitu. Dan tentu saja berarti kita pasti akan memikir Sungai PP pada masa lalu besar ya. Iya, besar sekali. Dan pasti dalam begitu. Itu jadi sejarahnya adalah sebelum jalan raya itu semuanya dengan menggunakan transportasi air. Ya. Jadi mulai dari Bengawan Solo dia yang terbesar, di situ ada beberapa bandar beton gitu yang ada di delta sebelum ke Bekonang. Itu ada satu pulau yang ada di situ. Kemudian dari Bengawan Solo itu dia akan masuk kepada sungai-sungai yang lain, ada yang ke Sungai PP. Sungai PP itu ada Bandar Pecinan, kemudian masuk ke Laweyan itu ada Sungai Jenes itu juga di sana ditemukan satu perkampungan juga, bandar juga. Kemudian mengapa dia berubah menjadi jalan darat gitu. Jadi waktu itu ada tanam paksa tebu dari Belanda itu yang akhirnya banyak sekali pabrik-pabrik gula dan perkebunan tebu. Dan perkebunan tebu itu akhirnya banyak sekali tanah-tanah yang mengikis ke dalam sungai-sungai itu. Jadi rock ya, jadi tanah-tanah yang ada di sepanjang sungai itu pada turun gitu, sehingga ini sungai itu akhirnya dangkal dan tidak bisa lagi digunakan untuk transportasi. Dan mulailah muncul ada kereta api di Jebres itu ya, itu yang digunakan oleh Belanda pada saat awalnya. Kemudian muncul beberapa jalan, bahkan ada semacam rodi yang digunakan untuk membuat satu jalan besar yang ada di Anyar Panarukan itu seperti itu. Akhirnya sungai-sungai itu sudah tidak bisa lagi digunakan untuk transportasi. Ya, ini juga satu hal yang memprihatinkan kita sebenarnya, bukan karena masalah Cina dan tidaknya begitu, tapi karena permasalahan itu merupakan peninggalan yang sebenarnya akan menggambarkan masa lalu itu seperti apa itu ya, Bu ya. Baik, kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Lia di Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, sebetulnya etnis Cina yang sekarang ada di kota Solo itu mereka dahulu asal-muasalnya dari bangsa mana ya, Bu? Apakah upaya pemerintah untuk menjaga cagar budaya kampung pecinan? Apakah upaya pemerintah
untuk menjaga cagar budaya kampung pecinan di Kota Solo itu. Ya. Iya. Jadi kalau yang ada di di Pasar Gede itu mereka memang bukan dari Cina Selatan ya, tapi dari Cinanya sendiri. Ada beberapa, kalau istilah marganya, tapi saya nggak lupa marganya apa saja. Ada 4 marga yang sebetulnya ada di Pasar Gede, dan setiap marga itu punya ciri dari siri perdagangan. Misalnya yang sepeda itu pasti ada C-nya apa gitu ya. Kemudian ada C-nya, maksudnya? C itu marganya. Marganya saya agak lupa ini tadi ini ya. Kemudian ada yang dia jualan makanan itu siapa, tapi ada 4 marga yang ada di Kota Surakarta gitu. Kemudian sekarang ini saya kira setelah masa reformasi itu ada banyak cara dari pemerintah untuk melakukan proses-proses cagar budaya ini. Jadi salah satunya yang tadi rumah hijau. Rumah hijau itu adalah satu rumah yang itu dilindungi gitu. Bahkan di situ kita bisa masuk ke dalam, itu sudah merupakan kayak museum gitu. Itu seperti tapi itu. pemilik rumah sendiri masih ada juga di sana? Masih ada. Kemudian mereka juga open terhadap orang-orang untuk masuk. Itu daerah mana, Ibu? Suryo Pranoto. Suryo Pranoto. Jadi kalau kita jam itu kita masuk ke kirinya, jalan kiri. Kalau kita dari arah mana dulu, Ibu? Dari arah jembatan. Ya, jembatan depan balai kota itu. Ya, jembatan itu masuk kan kiri. itu. Ya, itu langsung ke kiri. Jadi Sosronegaran itu ya? Iya, Suryo Pranoto kalau di situ itu. Ketandan ya. Bukan. Bukan, kalau Ketandan yang kanan. Iya, kalau kanan. Itu yang Suryo kiri Pranoto. Itu jadi mau ke arah Widuran ya? Iya. Ya, sebelah barat Jalan Urip Sumoharjo ya? Iya. Di situ itu ada rumah yang itu dilindungi gitu, dilindungi. Kemudian kalau kita lihat ada beberapa. Tapi tidak tertulis di sana apa begitu, tidak ada. Kalau kita masuk itu ada informasi-informasi yang ada di sana gitu. Kemudian ada juga Grebek Sudiro Prajan itu ya, yang setiap Imlek itu ada. Itu kan ada acara-acara gitu. Jadi sekarang ini pengakuan pemerintah terhadap masyarakat Cina itu kuat gitu. Sehingga ada beberapa kegiatan itu yang dilakukan dalam rangka menghargai adanya masyarakat Cina ini. Tetapi mungkin kalau dari sisi pelestarian kawasannya itu sebetulnya dari dulu itu sudah ada program gitu. Program untuk menjadikan kawasan Pecinan itu merupakan daerah wisata perdagangan itu. Dan mungkin sekarang ini belum action saja ya, tapi sebetulnya sudah ada program dari pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan di kawasan itu gitu. Itu seperti itu. Ya. Baik itu Ibu Lia, mudah-mudahan bisa difahami, dan mungkin juga jadi karakter orang Cina sendiri, di daerah atau di negara Cina sendiri, perkembangan penduduknya sangat pesat ya, sangat pesat. Bahkan informasi yang saya dapatkan juga bahwa untuk saat ini memiliki 2 anak itu tidak mungkin, karena yang satu ketika satu itu sudah tidak mungkin menjadi 2 atau diperbolehkan 2, karena yang satu tidak dijamin oleh pemerintah begitu. Nah, seperti juga di Solo lah misalnya, dan perkembangan pecinan di Solo sepertinya saya melihat ada di kawasan Coyudan, kemudian di kawasan Gading, Pasar Legi dan sebagainya. Nah, ini bagaimana saat ini pemetaan dari perkembangan penduduk khususnya di saudara kita Cina? Jadi memang kalau di Surakarta itu 4% dari seluruh penduduk yang ada di Surakarta itu adalah orang Cina. Paling banyak memang di sekitar Pasar Gede itu hampir 90% yang ada di sana adalah orang Cina. Di Kepatihan Wetan, tapi pada RW RT atau RW 910 itu hampir 90% gitu.
Kemudian yang di Sudiro Prajan itu juga hampir 90% yang ada di sana. Tapi seluruh di Surakarta itu adalah 4% itu. Dan ini perlu juga untuk kita cek ulang, karena ternyata setelah kita lihat di Pasar Gede itu banyak yang tidak digunakan untuk tinggal. Jadi di Pasar Gede itu sebagian besar itu digunakan untuk toko, gudang gitu. Sedangkan untuk tinggal mereka mencari tempat yang lain. Ada yang di Solo Baru gitu, ada yang di tempat-tempat yang lain, karena dianggap bahwa di bagian utara dari keraton itu masih merupakan satu sumber wilayah komersial yang kuat, sehingga mereka jadi aktivitas perekonomian berpusat ada di Pasar Gede. Iya, di Pasar Gede, tapi untuk tinggalnya mereka di tempat yang lain gitu. Kemudian dari sisi konservasi sendiri sebetulnya nggak mungkin hanya peran dari pemerintah ya, masyarakat yang pemakai kawasan itu sebetulnya memiliki peran yang besar gitu. Cuman saya pernah melakukan sedikit wawancara terhadap orang Cina sendiri, menganggap kalau rumah mereka yang memiliki ciri pecinan itu dalam pikiran mereka, oh ini rumah kuno, rumah jelek gitu, sehingga nggak perlu untuk dilestarikan gitu. Itu dari orang Cina sendiri gitu. Itu seperti itu. Jadi mereka frame-nya itu sudah tidak bangga terhadap ini sendiri gitu, sehingga kalau kita lihat di daerah pecinan Pasar Gede itu ya kemungkinan lama kelamaan mereka akan hilang gitu, karena mereka sendiri yang mungkin tidak berusaha untuk bangga terhadap kawasannya. Yang ada mungkin hanya bagian luarnya saja lah istilahnya. Kalau pas Imlek itu ada acara-acara gitu, tapi untuk yang rumah-rumah itu tinggal digunakan untuk gudang, untuk apa seperti itu. Iya. Ya ini mungkin bisa jadi bagian masa lalu saja kalau ketika pemeliharaan atau justru cagar budaya dari bangunan-bangunan pecinan di Solo mereka sendiri tidak merasa memiliki, tidak merasa bangga dengan keadaan itu, maka ya bisa jadi akan cures atau hilang, kita kehilangan ini jejak mungkin gitu ya. Diharapkan nanti masa reformasi kemarin itu kan seolah-olah mereka ada semacam kebebasan kembali untuk mengekspresikan identitasnya sebetulnya. Kemudian juga ada satu bagian di mana mereka itu, atau istilahnya nanti masa reformasi mampu mereka mengekspresikan identitasnya sendiri. Kemudian mereka juga ada satu pengakuan terhadap bahwa mereka itu ada gitu. Bahkan dari kepercayaannya yang Konghucu itu juga diakui juga oleh pemerintah ya. Kalau dulu kan tidak boleh, yang ada adalah Buddhismenya ya, sedangkan yang Konfusiusnya itu tidak diakui gitu. Seperti itu. Ya. Baik, pemirsa, kami masih menunggu bagi Anda yang ingin bertanya langsung di telepon 0271 66 1749, SMS di 08 122 515 1000. Oh ya, ada nama Letnan Mayong ya, Babah Mayong ya, yang dulu merupakan sosok di mana keraton memberikan satu amanah ke dia untuk mengawasi orang-orang Cina yang ada di lingkungan Pasar Gede. Itu sebenarnya dia siapa itu ya? Kalau itu dulunya dia adalah abdi dalem yang ada di keraton. Abdi gitu. dalem ya? Iya, jadi ceritanya dia keturunan Cina tapi dia abdi dalem untuk keraton. Kalau asalnya dari mana dan sebagainya tidak dijelaskan di dalam sejarah gitu. Kemudian dari setelah pecinan itu diakui, dia
dari keraton dia dipindahkan ke daerah Pasar Gede itu mendapatkan ada rumahnya yang di sana kalau tidak salah sekarang digunakan untuk warga SMP warga. Itu dulu ceritanya dia rumah dari Babah Mayor ini. Itu bahkan Babah Mayor. Babah Mayong, tapi sebetulnya Mayor gitu ya. Tapi karena orang Cina bacanya jadi Mayong. Kalau titelnya itu Harjonegoro. Yang Harjonegoro ini dulu ada yang dia pencipta batik Nusantara, tahu ya? Yang belum tahu. Dia adalah cucu dari Babah Mayong ini yang saya lupa. Gotikwan. Dia adalah pencipta dari batik Nusantara di Solo, rumahnya di daerah Keratonan itu. Di sana dia mendirikan satu pabrik batik. Ya, salah satunya adalah batik Nusantara yang diakui oleh Presiden Soekarno gitu. Waktu itu dia mendapatkan tugas untuk membuat batik ini. Akhirnya dia menciptakan itu dan sekarang sudah sido dia adalah cucu dari Babah Mayong ini dan bergelar juga Harjonegoro. Dan Harjonegoro ini sebetulnya digunakan untuk Pasar Gede itu kan, Pasar Gede Harjonegoro itu seperti itu. Oh begitu. Ya, kemudian kalau dan batiknya juga masih sekarang. Jadi karena dia tidak punya putra itu, kemudian itu diwariskan ya untuk pengelolaannya itu pada pegawainya, 2 pegawainya yang ada di situ dan sekarang masih berlanjut gitu. Itu adalah salah satu keturunan Cina itu yang dianggap dia bisa berbaur dengan masyarakat Jawa gitu. Pegawainya tadi? Ya Gotikwannya ini. Ya. Jadi dia bahkan mendapatkan gelar dari keraton gitu sebagai siapa lupa tapi ada gelarnya gitu dari keraton. Sementara di daerah Coyudan sendiri, nama Coyudan sendiri agak asing juga ya, hampir seperti nama Cina. Apakah ini juga ada hubungannya dengan orang-orang Cina? Kalau dulu ceritanya kalau di Pasar Gede itu Babah Mayong itu Harjonegoro. Kemudian yang di Coyudan itu adalah Secoyudan. Itu Letnan Secoyudan gitu. Nah, Letnan Secoyudan itu juga dia keturunan Cina gitu. Akhirnya dia juga orang abdi dalam di keraton. Abdi dalam keraton gitu yang dia untuk mengawasi pada bagian yang Coyudan ini dengan nama Secoyudan itu. Gitu. Memang ada banyak mungkin versi begitu? Ya, bukan sejarahnya yang kadang tidak begitu tereksplor gitu ya. Misalnya Secoyudan itu dari mana dan sebagainya tidak dijelaskan secara lengkap di situ. Ya, meskipun juga saya juga paham di daerah Purwosari ke barat itu ada perempatan Bah Belang. Saya tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan masa lalu Bah Belang karena apa begitu. Kemudian ada Bah Siu juga di daerah Sondakan. Kemudian ada di Kabangan itu ada juga. Dan biasanya mereka ada sebagian yang di sana memiliki kepandaian untuk reparasi sepeda, jualan sepeda itu apakah ada juga historisnya gitu? Sebetulnya ada beberapa C atau marga yang ada di sini. Kemudian dari C itu ada yang dia memang satu marga itu dia sepeda, jual sepeda gitu. Mulai dari reparasi, ada yang mungkin ada toko yang sepeda itu. Kalau dari cerita di sana itu informasi yang ada di sana itu mesti yang jual sepeda itu semuanya itu satu marga, satu keluarga gitu. Kemudian ada yang dia tailor gitu ya, maka dia adalah satu C juga, satu marga juga gitu. Cuman marga-marganya ini saya sudah saya tuliskan, cuman saya lupa karena kan istilah-istilahnya Cina ya, jadi kadang di memori itu nggak muncul gitu. Di Indonesia sendiri Ibu, untuk komunitas-komunitas Cina
itu pasti mengelompok di daerah tertentu begitu ya. Termasuk yang saya ketahui di daerah ini di Sumatera Barat di bagian utara ini ada Singkawang, Ibu. Singkawang. Saya pernah ke sana. Di sana itu hampir mungkin 80% orang-orangnya Cina, begitu. Bahkan petani, orang yang mengayuh beca itu pun juga orang Cina. Nah, seperti itu mungkin Ibu paham tentang historisnya bagaimana? Iya, jadi kan kebijakan Belanda itu di Indonesia diterapkan di seluruh Indonesia yang Wickenstelsel itu. Jadi orang-orang Cina itu memang dia dikelompokkan di dalam satu zona tertentu. Mereka sekitar 1.800-an lah, agar mereka tidak, istilahnya biar mudah untuk diawasi gitu. Jadi mengapa ada Wickenstelsel itu berawal dari kerusuhan yang ada di Batavia gitu. Jadi mereka melakukan karena tidak terkontrol, terus kemudian ada begal, ada macam-macam dari orang-orang Cina di masa yang lalu. Mereka melakukan satu kerusuhan, terus mereka kan pada lari kemanapun juga begitu. Akhirnya ditetapkan satu kebijakan politik dari Belanda itu untuk segregasi etnis. Jadi seluruh masyarakat Cina di seluruh Indonesia itu dikelompokkan di dalam satu kawasan zona tertentu, dan mereka memiliki satu identitas tersendiri gitu ya. Kemudian tidak boleh menggunakan identitas yang lain gitu. Dan sampai sekarang mengapa mereka mengelompok, karena ini adalah faktor sejarah. Kalau pernah saya wawancara kepada masyarakat Cina itu, mereka samalah seperti orang-orang Jawa gitu ya, atau orang-orang yang lain. Mereka lebih nyaman serawung gitu dengan sesama mereka sendiri gitu. Itu seperti itu. Jadi bukan karena mereka tidak mau gitu ya serawung dengan yang lain, tapi karena mungkin mereka dari awalnya mereka sudah berada di dalam satu kawasan. Dari zaman dahulu mereka sudah dikumpulkan, terpisah dari orang yang lain, kemudian mereka merasa nyaman untuk melakukan serawungnya itu dengan sesama Cina ini. Itu seperti itu. Baik. Kemudian kita buka untuk SMS. Ini datang dari Bapak Agus di Sragen. Untuk etnis Cina dengan etnis Timur Tengah ini masuk ke Solo lebih dulu yang mana, Ibu? Itu hampir sama kalau saya sih. Karena waktu sebelum PP2 memindahkan dari Kartosuro ke Surakarta, itu di Surakarta itu sudah, di desa Solo itu sudah ada beberapa pedagang dari seluruh dunia itu, Cina, Arab, kemudian Belanda sendiri atau orang Eropa, India itu sudah ada gitu. Bahkan dulu sebelum ada benteng Vredenburg itu ada yang disebut dengan benteng apa gitu ya, ini itu digunakan untuk kumpul bareng seluruhnya ini. Kemudian dari posisi itu untuk orang Arab dan orang Cina itu mereka datang ke sini itu berdagang gitu. Berdagang, kemudian kalau untuk waktunya, kalau ini untuk orang Arab saya kira hampir bersamaan lah dengan itu gitu. Dan mereka semangatnya karena masalah ini ya, muamalah, perekonomian begitu ya. Kemudian juga ada syiarnya. Kalau dari syiarnya itu kalau kita temukan kan abad 13 ya. Itu orang Arab baru masuk atau penyiaran Islam ditemukan. Adanya peninggalan Arab itu kan sekitar abad 13-an gitu. Tapi kemungkinan juga sebelumnya juga sudah ada gitu. Itu. Begitu Pak Agus yang ada di Sragen, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kemudian di Solo sendiri sementara ini dengan keterbatasan bangunan yang sudah mulai berkurang jumlahnya,
ini sendiri apakah ada upaya untuk mencoba memberikan satu bangunan baru yang mungkin ini inisiatif orang-orang Cina untuk memperlihatkan Cina di masa lalu begitu, hanya untuk memberitahukan masyarakat Solo seperti itu. Iya. Kalau untuk bangunan baru itu saya lihat ada vihara yang agak besar ya di Pucang Sawit itu, yang dia dari arah mana Jagalan itu terus bablas, di situ ada satu tempat vihara yang begitu bagus itu ya. Itu kemudian kalau untuk bangunan-bangunan baru ini kita sampai buka, coba ada telepon sepertinya. Iya. Assalamualaikum. Halo. Oh iya, lepas ya. Iya, jadi di situ sebetulnya masyarakat Cina sudah membuat satu bangunan baru untuk vihara dan begitu bagus itu kalau saya lihat ya. Kemudian tapi ini adalah bangunan baru. Kalau untuk yang di Pasar Gede itu masih dipertahankan adanya kelenteng itu sampai sekarang itu, bahkan kelenteng itu kita bisa masuk ke dalam, itu dibuka untuk umum ya saya kira ini. Tapi memang untuk di Surakarta ini saya kira kurang sekali untuk masalah itu. Mungkin sebetulnya harus ada semacam masyarakat Cina di sini itu ada kebanggaan terhadap itu, kemudian kita dari masyarakat yang mungkin non Cina itu juga bisa menghargai. Karena apa? Karena bangunan itu walaupun dia bukan milik orang Indonesia misalnya ya, tetap dia memiliki arti gitu sebagai satu jejak sejarah gitu ya. Kemudian dia menyimpan ilmu. Kalau di dalam arsitektur itu bagaimana struktur rumah-rumah Cina itu begitu bagus gitu. Kemudian kalau kita lihat, kita masuk ke rumahnya itu kayu-kayu yang besar-besar itu dari dulu sampai sekarang dia masih kuat gitu. Dan itu kurang sekali untuk yang ada di Surakarta. Beda dengan yang di Semarang. Kita lihat di sana ada kelenteng Gunung Batu yang begitu besar, dan saya kemarin ke sana lagi itu sudah sudah dicat ulang semuanya gitu ya, betul-betul mereka dipelihara gitu. Di waktu-waktu yang lalu semasa saya pernah menjadi penari di PMS, di PMS itu juga ada yang namanya pembauran begitu ya. Nah ini kalau untuk masalah-masalah sosial mungkin bisa jadi ini bagus, tapi ketika hal-hal yang sifatnya bangunan ini sepertinya kurang pas ya. Jadi memang di daerah Sudiro Prajan itu terkenal dia pembaurannya sangat bagus gitu. Tapi mungkin samalah seperti orang Jawa ya. Jadi kebanggaan sebagai orang Jawa itu mungkin akan muncul dengan menampilkan identitasnya gitu. Ya identitas rumahnya atau identitas apa ya, mungkin dari masyarakat Cina mestinya juga ada satu keinginan. Mungkin saya yakin itu tidak susah gitu ketika ada seorang developer yang berusaha untuk membuat atau melestarikan salah satu bangunan saja yang ada di sana gitu. Itu saya kira biayanya akan lebih murah dibanding kalau mendirikan hotel atau mendirikan apa gitu seperti. Baik Ibu, mungkin ini satu hal yang menarik untuk bisa kita ketahui, karena di Solo atau orang-orang yang pernah datang di Solo dan dia mungkin baru pertama kali ke Solo ternyata juga melihat konstruksi dari sisi arsiteknya Pasar Gede ini sudah kelihatan bahwa ini semi bangunan-bangunan arsitek Tiongkok begitu ya, Cina begitu. Nah, dari apa yang sudah kita bahas untuk pagi hari ini, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa berkaitan dengan kampung pecinan itu sebaiknya bagaimana kita menyikapi untuk saat ini? Iya, jadi kalau
mungkin ini semacam ide saya gitu ya. Ya. Jadi masyarakat Cina sendiri itu sebenarnya saya yakin mereka punya kebanggaan terhadap identitas mereka gitu, yang sebenarnya mereka tidak mau keluarkan di depan orang lain itu karena waktu itu ada satu peraturan pemerintah yang mereka melarang. Tapi kalau untuk sekarang saya yakin itu bisa gitu ya, bisa dimunculkan dan adanya satu kebanggaan sehingga nantinya di dalam kawasan kawasan pecinan yang ada di Pasar Gede itu sebaiknya memang identitas itu dimunculkan kembali gitu, bukan untuk memisahkan satu dengan yang lain, karena kita semuanya harus toleransi lah. Saya kira toleransi itu penting untuk ini penghargaan terhadap mereka. Tetapi itu adalah sejarah yang tidak mungkin kita hilangkan begitu saja. Dan bisa direkayasa juga bisa. Tidak. Jadi mestinya itu masih tetap dipelihara, dipertahankan dengan kondisi yang sekarang gitu. Kondisi sekarang itu mungkin hanya tinggal 5% lah rumah yang ada di sana gitu. Bahkan kemarin satu rumah yang tadi campuran Jawa itu kemarin saya lihat sudah dibongkar dan dibeli oleh orang lain dan dibuat bangunan baru. Itu satu yang hilang tiba-tiba. Kemudian kalau yang di bagian depan Singosaren Plaza itu dulu kan juga ada. Itu Coba, juga sepertinya ada telepon yang masuk. Ya, kita buka. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari mana? Pak, ini dari Riau, Pak Adi, Pak. Iya, ada pertanyaan? Ini, Pak. Silakan Pak Adi. Oh, iya. Ya, sepertinya juga waktu sudah ada di penghujung. Jadi bukan berarti menonjolkan satu kesukuan ini dalam artian kita untuk justru memisahkan diri dari NKRI. Justru di sana Bhinneka Tunggal Ika tadi ini toh semuanya akan ujungnya ke NKRI dan kita sama-sama bangsa Indonesia. Kita juga tahu bahwa atlet bulu tangkis itu juga dominasi orang-orang Cina begitu, dan itu kita tidak menutup mata bahwa mereka juga berjasa untuk kebanggaan Indonesia. Ada pahlawan-pahlawan yang sebetulnya dari keturunan Cina juga banyak. Seperti itu. Betul. Dan orang juga mengakui kebesaran Cina di mana-mana begitu ya. Termasuk juga gamelan Jawa itu di mana-mana juga diakui begitu, bahwa itu ada di luar negeri, dari Jerman, dari Belanda dan lain sebagainya. Dan mereka tahu bahwa itu asalnya juga dari Jawa begitu. Nah, yang seperti ini sebenarnya semangat yang bisa kita ambil ya, bukan berarti ketika nanti ada bangunan Cina harus diruntuhkan diganti yang baru karena ini bisa menimbulkan. Nah, ini salah sebenarnya semangat seperti ini. Baik Ibu, terima kasih sekali atas kehadirannya dan atas ilmu yang dibagikan untuk pagi hari ini. Sama-sama, semoga bermanfaat. Ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian Tempo Dulu untuk pagi hari ini. Insya Allah kita akan bersua lagi di Jumat mendatang dengan tentu saja tema yang berbeda. Saya Bilal Syardi pamit undur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.